Hai guys, buat kalian yang lagi bingung mau tes TOEFL yang cepat, praktis, dan terjangkau, juga resmi pastinya, tes TOEFL di Neuro jawabannya. Kami menyediakan tes TOEFL resmi bersertifikat dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Waktu tesnya juga fleksibel loh, dan pasti dapat sertifikat yang dapat dicek keasliannya menggunakan fitur QR Code. Soal harga dijamin terjangkau, belum lagi banyak promo-promo menarik loh. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama Neuro English Course sekarang dan jadilah dirimu yang baru. Untuk pendaftaran, klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Pada video kali ini Suntana akan menguak ya fakta-fakta ataupun yang utama itu hoax-hoax yang tersebar di luaran sana mengenai universitas terbuka. Hoax ini merupakan opini ataupun memang perkataan-perkataan masyarakat luas ya, yang memang nggak tahu UT sama sekali, dan bahkan hoax ini juga ataupun fakta-fakta ini juga yang memang dilantarkan oleh mahasiswa UT sendiri atas dasar mereka tidak memahami ibaratnya kebenaran dari informasi-informasi yang akan Suntana sampaikan pada video kali ini. Untuk teman-teman yang mau PO jaket universitas terbuka sama kemeja universitas terbuka, harganya jaket 187, kemeja 150.000. Silakan untuk PO nanti masuk grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Oke. Baik, kita tudupin aja ke fakta ataupun hoax ya. Ini fakta atau hoax nih. Yang pertama adalah UT itu swasta atau negeri. Jawaban yang sebenarnya adalah fakta yang sebenarnya adalah UT itu merupakan perguruan tinggi negeri ya. UT itu merupakan PTN ke-45 yang ada di Indonesia, disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 4 September 1984. Udah lebih dari 30 tahun ya. Wah, luar biasa. Fix ya, fakta. UT itu negeri. Terus fakta atau hoax mengenai informasi berikut ini. UT itu gampang masuk tapi susah lulus. Nah, ini perpaduan antara fakta dan hoax ya. Ini bisa semi-semi lah ya. UT gampang masuk. Memang gampang ya, karena tidak ada syarat tes masuk untuk program sarjana dan diploma, tapi untuk S2 ada tes masuknya. Betul, UT itu gampang masuk. Nah, itu berarti fakta ya. Susah lulus. Ini bisa jadi fakta, bisa jadi hoax. Tergantung si mahasiswanya, teman-teman. Susah lulus ya memang karena UT itu menerapkan sistem belajar mandiri, artinya tidak ada kewajiban tatap muka ataupun tidak secara intens tatap muka seperti perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang menerapkan sistem konvensional seperti pembelajaran SD, SMP, SMA yang ada tatap muka sama dosen ataupun guru ataupun tutor ya, ataupun pembimbing. Nah, UT tidak demikian, maka apabila teman-teman yang tidak sanggup menjalani sistem belajar seperti itu, otomatis mereka akan susah lulus karena ibaratnya tidak bisa mencapai IPK yang distandarisasinya oleh UT, misal IPK-nya 2 karena dia memang belajarnya kurang, karena memang tidak ada bantuan dari segi tutor ataupun dosen secara konvensional, alhasil dia susah mendapatkan nilai bagus dan susah mendapatkan target IPK sesuai standar. Alhasil dia bisa memang susah lulus. Tapi bisa juga banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang memang gampang lulus gitu kan, karena memang jiwa belajar mandirinya ada, dia semangat dalam menjalani perkuliahan, alhasil dia bisa lulus dengan tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat dari sesuai target yang dia ibaratnya tanam di awal dia masuk kuliah. Nah, itu semi-semi ya, kalau misal kuliah di UT itu gampang masuk, susah lulus. Itu 50-50 ya, tergantung si mahasiswanya sendiri. Fakta atau hoax mengenai ijazah UT itu tidak diakui katanya tuh. Wah, ini tersebar ya di luar sana itu. Dan ini tentu saja langsung kita jawab ya, langsung itu kita yakinkan bahwa itu hoax. Bagaimana tidak diakui? Karena UT itu perguruan tinggi negeri yang mengeluarkan itu pemerintah, yang membuat itu pemerintah, sudah pasti diakui ya teman-teman. Jadi jangan khawatir buat mahasiswa yang sampai saat ini masih ada keraguan mengenai status ijazah UT-nya nanti seperti apa. Itu pasti diakui karena UT itu negeri yang membuat pemerintah. Kalau misal tidak diakui berarti kalian itu sama saja meragukan pemerintah. Nah, itu ya fix. Informasi selanjutnya, UT tidak ada skripsi katanya tuh. Itu fakta atau hoax? Itu fakta. Wow, enak banget ya tidak ada skripsi. Tetot. Ada perbedaan dari segi pembuatan laporan ya akhir perjalanan kalian kuliah. Di UT itu memang tidak ada skripsi. Tapi yang ada adalah karya ilmiah, membuat karya ilmiah. Boleh searching di Google ya, perbedaan skripsi dan karya ilmiah. Kalau setahu Suntana, sepemahaman Suntana yang fakir ilmu ini, skripsi itu biasanya memang detailnya banyak ya, bisa ratus-ratus halaman. Cuman kalau di UT dia bentuknya karya ilmiah, mungkin sifatnya berupa makalah, hanya membuat ya 13-15 halaman lah, standarisasinya itu tidak lebih dari 100-200, bahkan ada yang sampai ribuan ya, tidak dibatasi. Kalau skripsi itu, kalau UT mah dia konsepnya karya ilmiah seperti makalah gitu ya, singkat, padat, jelas.
tetapi sesuai dengan program studi kalian masing-masing. Nah, jadi UT tidak ada skripsi itu memang fakta, karena di UT itu ada karya ilmiah. Oke? Nah, fix ya. Informasi berikut, fakta atau hoax? Katanya di UT itu bisa beli ijazah. Oh my god. Suntana dulu teman Suntana juga beranggapan begitu ya. Enak banget katanya kuliah di UT mah bisa masuk lalu bisa dapat ijazah, jika beli ijazah katanya tuh. Hello gitu kan ya. Kita berjuang selama 4 tahun. Apakah layak dibilang beli ijazah? Tidak. Kalau misal beli ijazah itu dia nih beli ijazah langsung aja jadi tanpa dia ibaratnya mengikuti masa perkuliahan. UT itu tidak demikian ya. Jadi itu hoax banget ya, UT itu tidak bisa beli ijazah. Kalaupun misal ternyata bisa, wah nanti akan ada bermasalah. Karena apalagi sekarang ijazah itu kita terdaftar di Dikti ya, di kementerian gitu kan ya. Jadi kalau misal dia ijazahnya palsu pasti ditelusurinya gampang gitu kan ya. Jadi itu hoax ya, UT itu tidak bisa beli ijazah. Oke? Fix. Informasi selanjutnya, UT itu tidak ada drop out atau dikeluarkan atau DO katanya. Itu fakta teman-teman. Kok bisa ya, enak banget? Ya, karena UT memang ketentuannya seperti itu. Terus gimana dong bagi teman-teman yang ibaratnya udah lama gitu kan ya meninggalkan apa, nyangkanya dia keluar aja, nyangkanya dia di DO aja, padahal tidak ya. UT itu memang mengenal istilahnya cuti ya. Cuti itu ibaratnya 1 semester kalian bisa cuti, 2 semester kalian bisa cuti tidak bayar. Cuti itu kalau misal lebih dari 4 semester maka statusnya akan nonaktif. Kalau misal tahun 2012 kalian itu kuliah, tahu-tahu dia tidak aktif sampai aktif lagi 2020, data kalian masih ada karena UT itu tadi tidak mengenal istilah drop out. Jadi kalian itu masih terdaftar di UT-nya meskipun statusnya itu yang biasanya kan aktif ini jadi non aktif karena memang kalian ibaratnya tidak aktif lagi gitu kan dalam jangka waktu 4 semester kalau nggak salah ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini tertidur gitu kan menonton video ini, yuk bangun lagi karena UT itu tidak ada DO ya. Jadi ibaratnya kalian masih dianggap sebagai mahasiswa UT dengan status nonaktif. Ibaratnya kalau misal kalian cutinya itu lebih dari 4 semester. Oke, informasi selanjutnya adalah daftar ke UT itu tidak ada batasan usia katanya tuh ya. Itu memang fakta karena UT itu memang sistem perguruan tinggi itu menerapkan sistem terbuka dan jarak jauh. Artinya terbuka itu terbuka untuk semua kalangan, usia berapapun selama dia mempunyai ijazah SMA. Artinya dia pernah lulus SMA, SLTA, MA sederajat lah ya. Jadi memang UT itu usia berapapun bisa masuk selama dulu dia itu pernah sekolah sampai jenjang terakhir itu SMA ya. Jadi memang karena ada aja yang daftar ke UT itu usianya 70, 80 ya, yang Sultana tahu itu luar biasa. Jadi yuk yang nonton video ini usianya mungkin sudah dianggap tidak termasuk oleh perguruan tinggi lain ya, kalian bisa masuk UT dengan status perguruan tinggi negeri dan akreditasinya sudah luar biasa. Oke. Informasi selanjutnya, UT kuliahnya online. Nah, ini wajib diluruskan ya. Jadi UT itu menerapkan sistem belajar mandiri teman-teman, bukan sistem perkuliahannya online. Kalau misal kuliahnya online daring, itu hanya bantuan belajar ya. Tanpa ada online pun UT tetap bisa berjalan. Tanpa ada internet pun UT tetap bisa berjalan karena sistem belajar itu belajar mandiri. Belajar mandiri itu memanfaatkan berbagai macam media. Yang utama itu buku materi pokok, buku bahan ajar digital berupa CD, DVD ya. Yang utama itu BMP, buku materi pokok, bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun ya selama masa perkuliahan kalian masing-masing gitu. Jadi perlu diluruskan kuliah online, daring gitu kan ya. Itu mah kan istilah-istilah saat ini ya. Jadi UT memang sudah dari dulu menerapkan sistem belajar mandiri. Kata orang kuliahnya online, daring, tidak. Itu hanya bantuan belajar kalau istilah online sama daring itu. Jadi perlu diluruskan UT itu menerapkan sistem belajar mandiri, artinya belajar dengan kreativitas dan inisiatif sendiri, memanfaatkan berbagai macam media yang disediakan oleh UT ataupun tidak disediakan oleh UT. Nah, seperti itu. Terus fakta atau hoax informasi terakhir adalah UT itu susah dapat kerja. Jawab aja sama teman-teman masing-masing. Kuliah dimanapun, perguruan tinggi sehebat apapun, kalau misal diri kitanya kurang dalam memahami pembelajaran, dalam memahami program studi yang kita miliki, tidak bisa bersaing dengan orang-orang lain, dengan lulusan-lulusan lain, ya pasti susah dapat kerja. Tapi kalau misal kita memangnya punya jiwa unggul, keterampilannya bagus, pemahaman terhadap program studinya bagus, otomatis dapat kerja itu mudah ya. Jadi gimana mahasiswa, gimana kitanya sendiri ya. Jadi itu hoax kalau misalnya sudah dapat kerja dimanapun, kampus manapun, sementara yang apapun, seterkenal apapun, pasti susah dapat kerja kalau diri kitanya itu tidak mempunyai jiwa mandiri, tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai pemahaman yang mumpuni. Tergantung kita kerja mau di mana. Jadi kan ada trainingnya, ada tesnya. Kalau misalnya kita tesnya gagal, ya itu kesalahan kalian, bukan nyalahin perguruan tingginya. Oke? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Udah terlalu panjang. Sultana mengucapkan thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info yang paling penting sepanjang sejarah. Buat teman-teman yang semester ini baru banget daftar ke UT Bandung. Ya, UT Bandung. Yuk, Suntana mau mengajak teman-teman semua untuk gabung di Pokjar Merdeka, kelompok belajar merdeka, mandiri dan berprestasi.
Ini merupakan pokjar yang sedang Suntana bangun sama Kang Fuad yang merupakan wakil ketua Ikatan Alumni UT Bandung, dan tentunya ada saya di sini, alumni UT. Kemarin pernah kerja di UT dan sekarang bikin konten-konten tentang UT. Yuk segera join, daftarkan diri Anda segera melalui Instagram di @pokjanmerdeka_ut Bandung atau hubungi WA Suntana di 089658172483. Ini khusus UT Bandung ya. Untuk teman-teman di luar UT Bandung mohon maaf dulu, oke? Terima kasih. Yuk segera join bagi teman-teman yang daftar ke UT Bandung semester ini. Oke? Saya tunggu.